Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita masih dalam seri Manifesto Komunitas Perjanjian Baru, di mana kita sedang mempelajari elemen-elemen sabda bahagia Yesus dari khotbah di bukit. Ini adalah standar nilai dan kehidupan setiap murid Kristus. Episode ini berjudul Prioritas Menentukan Kepuasan. Berbagailah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. You are what you eat. Ini adalah slogan yang sekarang ini banyak dipopulerkan oleh ahli gizi untuk menekankan pentingnya pola makan dan asupan yang kita konsumsi setiap hari kepada tubuh kita. Di dalam hal rohani dan mental, slogan ini akan semakin jelas kebenarannya. Jika makanan yang kita berikan setiap hari kepada pikiran, kepada kondisi rohani kita itu adalah kekerasan, sensualitas, erotisme, atau bahkan mungkin materialisme, maka itu pelan-pelan akan membentuk kita, menjadikan kita seperti yang kita konsumsi. Jadi bukan lagi you are what you eat, tetapi you become what you eat. Anda menjadi apa yang Anda konsumsi. Itu sebabnya jangan heran, begitu banyak orang-orang sekarang ini adalah korban dari selera mereka sendiri. Pernikahan mereka hancur karena pornografi, karena narkoba, karena judi, karena mengejar popularitas, karena ambisi. Sehingga itu yang menguasai mereka terus, mereka menjadi seperti itu. Ucapan Yesus ini mengajarkan murid-murid apa yang harus kita makan dan bagaimana kita mengkonsumsi untuk menentukan kekuatan dan kualitas manusia rohani kita. Prioritas asupan makanan rohani kita akan menentukan kepuasan dan kekuatan rohani kita setiap hari. Apa yang dimaksud di sini dengan kebenaran? Karena ini makanannya kan, berbagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi konsumsi kita adalah kebenaran. Di dalam konteks ini, kebenaran itu kalau kita melihat karena muncul 7 kali kata kebenaran dalam khotbah di bukit ini, Matius mengacu kepada kebenaran subjektif. Apa itu Pak kebenaran subjektif? Begini, kebenaran objektif itu adalah kebenaran yang datang dari Allah yang melahirkan baru kita. Jadi waktu kita dibenarkan oleh Tuhan dalam iman ketika lahir baru, ketika kita menjadi anak Allah, tidak peduli bagaimana latar belakang kita, apa yang kita kerjakan, itu tidak dihitung sama sekali. Tidak ada jasa yang bisa kita pakai untuk keselamatan kita. Semuanya itu kebenaran datang dari Tuhan dan memberikan kita status sebagai anak-anak Allah karena kepercayaan dan iman kita kepada karya Yesus Kristus di kayu salib. Tetapi setelah itu kan kita mulai bertumbuh di dalam proses pengudusan atau sanctification. Nah inilah yang kita sebut sebagai kebenaran subjektif. Karena setiap orang akan berjuang melakukan kebenaran itu, naik turun kehidupan mereka. Tetapi tujuannya untuk terus hidup di dalam kebenaran dan menyerupai Kristus sampai menjadi serupa dengan gambar dan rupa Kristus itu sendiri. Itu kebenaran yang kita makan. Itulah makanan kita, itulah konsumsi kita. Jadi kita ini harus merindukan kebenaran yang tujuannya mengalahkan keduniawian. Kita merindukan kebenaran makanan kita setiap hari. Bahkan kerinduan ini untuk melihat kebenaran itu memerintah di dunia ini. Mempengaruhi budaya dan sekitar kita. Ini sebenarnya adalah kehidupan yang memiliki tujuan yang penuh dengan semangat dari setiap murid-murid Kristus. Jadi dimulai dari kehidupan sendiri, dan kemudian terus-menerus ingin melakukan kehendak Allah, lalu meluas kepada keinginan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah kepada pernikahannya, keuangannya, cara dia memimpin, cara dia melayani, itu kemudian terpengaruh kepada seluruh aspek hidupnya. Sampai nanti dia pada titik, saya tidak bisa kalau saya nggak melakukan firman Tuhan. Jadi seperti orang yang mencoba mencicipi sesuatu lalu dia senang. Nah dia senang, dia biasanya makan terus. Tapi kan kemudian dia bosan. Nah bosan akan di sini nanti disitulah kita perlu melakukan satu disiplin. Harus, mau nggak mau harus kita lakukan. Sampai terbentuk disiplin itu nanti sampai pada titik kebutuhan. Saya nggak bisa kalau saya nggak konsumsi. Pertamanya karena senang, lalu kemudian masuk pada titik kita disiplin,
rutin tapi harus dilakukan, sampai mencapai titik kita excited dan butuh untuk melakukannya. Orang yang haus dan yang lapar akan kebenaran adalah orang-orang yang menginginkan pengajaran Yesus di bukit ini menjadi obsesinya sebagai murid Kristus, menghasilkan karakter sorgawi, yaitu buah roh. Jadi prioritas mereka adalah menghasilkan buah roh yang melimpah dan punya dampak kekal. Oke, kita sudah tahu makanannya, kebenaran. Tapi bagaimana cara kita mengkonsumsi? Apa sikap kita? Dikatakan lapar dan haus. Kata ini mungkin agak sedikit susah kita pahami sekarang, karena jarang kita melihat orang itu menderita bencana kelaparan. Sampai mati karena tidak ada makanan, sampai mati karena kehausan atau dehidrasi. Kalau sekarang ini kita lapar sedikit, kita ke warung, ke jalan, ada warung kecil, ada tempat orang jualan air minum, atau kita di rumah, di lemari es, di kulkas kita, ada makanan, atau minimal ada Indomie, telur, nasi, kecap. Biasanya itu. Tetapi kalau kita mengerti konsep daripada orang yang hidup di Palestina pada masa Yesus, hidup dengan padang belantara, padang gurun, di mana kalau orang jalan, tidak tentu ada dari kampung satu ke kampung lain itu jauh. Dan di tengah-tengahnya tidak ada orang jual makanan, warung, tukang tambal ban gitu ya. Kalau kita di pojok-pojok ada tikungan-tikungan, nggak ada. Jadi kalau mereka tengah jalan, habisan air, lalu masih jauh dan akhirnya mereka mengalami dehidrasi, mereka bisa mati di tengah jalan. Dehidrasi atau kelaparan. Yesus mengatakan, kamu harus sampai pada titik itu, menginginkan melakukan kebenaran. Satu kondisi ekstrim, bila engkau tidak lakukan, semangat ilahimu akan mati. Itu yang terjadi dengan banyak orang. Hasrat mereka itu menurun, bertambahnya waktu mereka dengan Tuhan. Malah justru menurun, aneh gitu. Tapi ini terjadi di dalam teguran di dalam 7 gereja, salah satu gereja Efesus di situ di dalam kitab Wahyu dikatakan, aku tahu semangatmu, aku tahu pengetahuanmu, aku tahu engkau berusaha melawan orang-orang sesat. Tapi engkau melupakan kasihmu yang mula-mula. Jadi ada orang, kan kalau kita bertobat itu kan, wah semangatnya baca Alkitab, doa, penyembahan, wah rasanya kita nggak mau ngapa-ngapain. Tapi nanti berjalannya waktu itu turun semangat itu, hasratnya turun, gairahnya turun. Mungkin pengetahuan rohaninya makin bertambah, tapi gairahnya turun. Sudah tidak ada lagi satu semangat rindu untuk datang mendekat kepada hadirat Allah. Hasrat kita tidak boleh turun. Kita tidak boleh berhenti untuk menginginkan, haus dan lapar akan Tuhan. Kami pernah tinggal di Filipina dan juga punya kesempatan melayani orang-orang, anak-anak yang kebutuhan secara ekonominya begitu miskin sekali, di bawah garis kemiskinan. Jadi setiap minggu setelah diajak main, dengar firman, mereka dikasih makan. Lalu kami diingatkan, ingat anak-anak ini ada yang tidak ketemu nasi 1 minggu. Orang Filipina kalau makan nasi, waduh lebih hebat daripada orang Indonesia. Mereka makan banyak. Apa yang terjadi? Kita bilang, kamu makan secukupnya, nanti kalau kurang ambil tambah. Dan kita bisa melihat anak itu bolak-balik makan, bolak-balik cari tambah. Dan terus, karena apa? Lapar. Dan ini yang kita mau. Hasrat melakukan kehendak Tuhan. Apa yang akan kita bangun setiap hari? Kerinduan kita akan firman Tuhan. Akan melakukan firman Tuhan. Dan Daud sangat mengerti akan kelaparan serta haus akan kebenaran. Kondisi lapar rohani. Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, engkaulah Allahku. Aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berakhir. Di dalam Mazmur 17 ayat 15 dia berkata, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Ini kondisi yang sehat bagi murid-murid Kristus. Selalu tidak pernah puas terhadap Allah dan kebenarannya, lapar akan Allah, akan kehendaknya, dan menolak untuk mengatakan, saya sudah mencapai titik puas di dalam Tuhan. Karena kalau kita sudah merasa cukup dengan Yesus, kita akan berhenti bertumbuh.
dan berbuah bagi Yesus. Kita akan kehilangan semangat kegairahan kita. Jadi tadi makanannya tahu, cara makannya bagaimana, sekarang upahnya apa? Hasilnya apa? Dikatakan kepuasan. Apa maksudnya kepuasan di sini? Ini adalah satu siklus yang terus-menerus bertumbuh seperti lingkaran, tapi lingkaran yang makin lama makin naik seperti tangga helix namanya, tangga spiral itu loh. Istri saya ini suka bikin tiramisu gitu ya. Jadi satu kali dia bikin dan kemudian saya kerja, saya ambil satu potong dan kemudian pakai kopi hitam. Jadi saya makan 1 sendok, 2 sendok, saya minum kopi, wah rasanya nikmat sekali. Setengah jam kemudian turun, pengen lagi, makan lagi, minum lagi, wah seruput kopi, enak banget. Nanti kemudian kerja lagi, wah kurang lagi, makan lagi sampai habis. Lalu kemudian saya melihat, oh begitu yang namanya kepuasan, siklus subliminal. Kepengen makin lama makin naik, makin lama makin naik. Kalau kita ingin melakukan firman Tuhan, kita kerjakan walaupun sulit, kita kerjakan. Lalu kemudian setelah berhasil, kita melihat, wah banyak orang diberkati, kita mengucap syukur. Dan juga ada rasa, waduh puji Tuhan, ada rasa fulfill. Tetapi kemudian nanti, kita akan ingin lagi, lakukan lagi. Tuhan dipermuliakan lagi, kita merasa fulfill lagi, puas. Tapi kemudian nanti maju terus. Nah itulah yang membuat kita proses sanctification dan makin lama makin naik. Marilah kita punya keinginan untuk terus mendapatkan kepuasan seperti itu. Yesus berkata bahwa kepuasan itu datangnya dari Dia semata-mata, nggak bisa dari yang lain. Kalau dari yang lain, sebentar akan bosan, bahkan binasa karena hal itu. Orang-orang yang mencari kepuasan di dalam alkohol, di dalam seks, di dalam narkoba, di dalam judi, dalam mengejar obsesi dan juga karirnya, pada titik tertentu dia akan berhenti, dia bosan, dia akan capek. Bahkan beberapa di antara mereka menderita dan sengsara karena hal tersebut. Kepuasan utama datang hanya dari Kristus dan sifatnya kekal. Yohanes 4:14 berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 6:35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Itulah yang Yesus berikan kepada kita. Dia akan memberikan kepada kita kepuasan dan kepuasan yang menyeluruh, komplit, serta kekal adanya. Di dalam surga akan ada kepuasan yang tidak bisa kita pikirkan karena kita tidak mampu membayangkan. Sebab kita masih punya tubuh duniawi ini yang terbatas pemahamannya. Seberapakah hasrat sahabat untuk menjadi patuh kepada kehendaknya dan bersuka cita ketika kita menyelesaikan kehendaknya. Bapa di surga, aku bersyukur di dalam Kristus, aku menemukan kepuasan yang sempurna dan kekal. Tolonglah aku untuk tidak berpuas diri terhadap kebenaran yang aku terima sekarang, melainkan bertumbuh terus untuk merindukan kebenaran-Mu nyata di dalam hidupku hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam tangan, saya Pendeta Markus Simanjuntak.